Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih lekatkan kepada kita kenikmatan yang banyak sekali. Tentunya yang terutama adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan terlebih lagi, tahun ini Allah limpahkan kepada kita, Allah karuniakan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan salah satu bulan yang sangat mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Salawat dan salam tak lupa kita mohon kepada Allah, semoga tercurah dan terlimpah kepada qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita menelaah, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala mulai dari Al-Baqarah 183, 184, 185 dan nanti di 187, maka rangkaian ayat-ayat ini banyak memberikan penjelasan kepada kita tentang fikih-fikih puasa. Syahrul Ramadan adalah syahrul syam. Di sini juga dijelaskan syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Maka di dalam bulan Ramadan ini diwajibkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Maka kita disunahkan untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bagi kita yang belum bisa membaca, mari kita belajar. Bagi kita yang sudah bisa membacanya, mari kita melancarnya. Kita bertilawah secara rutin. Mungkin ada sebagian dari kita yang mentarget dengan target-target tertentu. 1 hari 1 juz, 1 day 1 juz. Atau mungkin 1 hari 2 juz. Atau lebih dari itu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan juga dikenal dengan syahrul doa. Maka di antara firman-firman Allah dari 183 sampai 187, kita bacakan tadi firman Allah di 186 Al-Baqarah. Di situ asbabun nuzulnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang Arab Badui, "Ya Rasulullah, bagaimanakah Allah itu? Apakah jauh atau dekat? Sehingga untuk berdoa kepadanya, apakah aku harus menyeru dengan berteriak-teriak, ataukah aku hanya cukup dengan berbisik-bisik?" Maka turunlah ayat ini sebagai jawaban dari pertanyaan Arab Badui itu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika ada hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, mengabulkan permintaan hambaku yang meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka ada 2 syarat yang disampaikan Allah SWT, ada 2 ketentuan supaya terkabulnya doa itu. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah ia mengikuti perintah-perintahku, menjalankan apa yang diperintahkan Allah SWT, wal yu'minu bi, dan hendaklah ia beriman kepadaku. Maka 2 syarat inilah yang menjadi pegangan kita sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, supaya doa kita terkabul. La'allahum yarshudun. Niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan syahrul doa. Maka jangan sampai kita sia-siakan waktu yang menemui kita, yang Allah sudah berikan kesempatan kepada kita untuk kita
menangi, untuk kita menjumpai bulan Ramadan ini tanpa kita gunakan untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyuruh kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah SWT. Maka sekali lagi, jangan kita sungkan, jangan kita malu, jangan kita gengsi untuk mohon permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun itu, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bagi yang jomblo-jomblo, silahkan berdoa, minta jodoh kepada Allah SWT. Tidak apa-apa soleh, yang penting kaya, yang penting tajir. Bagi kita yang mungkin orang tuanya tadi masih memiliki mungkin cobaan-cobaan, kita mohon kepada Allah supaya cobaan-cobaan itu dihindarkan daripadanya. Bagi kita mungkin yang sedang mendapatkan masalah-masalah, kita mohon kepada Allah supaya masalah-masalah ini dilepaskan dari kita. Kita minta apapun itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah agama, baik itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Kalaupun boleh meminta, kenapa kita hanya membatasi diri kepada hal-hal yang sifatnya duniawi? Tentu kita boleh meminta untuk apa? Hal-hal yang di akhirat kelak yang akan abadan abada. Maka Rasulullah mengajarkan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah SWT kebaikan di dunia. Bukan hanya itu, kita minta kepada Allah kebaikan di akhirat. Dan juga kita minta supaya dihindarkan dari azab api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah yang membuat kita ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang menghalangi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau adalah zat, dia adalah zat yang maha kaya. Beliau adalah zat yang maha mengabulkan segala doa. Beliau adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Daripadanya kuasailah segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita berdoa hanya ada 3 kemungkinan. Dan pasti ketika Allah memberikan pernyataan tadi, falyastajibu li wal yu'minu bi, ini adalah sebuah jaminan, garansi bagi kita untuk mengucapkan doa-doa permohonan kepada Allah dan pasti akan dikabulkan. Ada 3 kemungkinan dikabulkannya doa ini. Yang pertama, barangkali dia ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lain. Atau kemungkinan yang kedua, Allah mengganti permintaan kita dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Dan kalaupun itu tidak semua, satu kemungkinan yang lain adalah itu akan disimpan oleh Allah SWT sebagai pahala kita kelak di yaumil akhir. Maka jangan kita ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan yang ada selama nyawa masih di kandung badan, selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Maka dalam setiap kesempatan mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diiringi dengan kemauan kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Doa yang diiringi dengan mengasup makanan-makanan yang halal dan thayyib. Doa yang diiringi dengan keimanan akan terkabulnya doa itu semata-mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ketika itu kita lakukan, Allah yang maha mengabulkan doa akan mengijabahi doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa menyembah kepadanya dan senantiasa memohon hanya kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.